Jami'an bitahiyyatil Islam wa bitahiyyatin ahlil jannah wa naqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majelis kajian rutin Kamis malam yang alhamdulillah kita sudah jalani bersama setiap pekannya. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang mungkin lagi viral-viralnya ini ya. Yang mungkin lagi hits ya saat ini, Ustadz Rifki Ja'far Thalib hafizahullah taala, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan mengupas tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu hijrah tak mengenal usia. Nah, tentu kalau kita mengenal istilah hijrah ini kan istilah yang mungkin sekarang lagi banyak digandrungi oleh terutama anak-anak muda, Ustaz ya. Nah, tentu kita harus tahu, karena sebagaimana kata Rasulullah SAW, ketika seorang itu ingin sukses dunia, maka dia harus tahu ilmunya. Begitu pula sukses akhirat. Dan jikalau ingin kedua-duanya sukses, harus dia punya ilmunya. Maka tentu kita di sini untuk belajar ilmu bagaimana sih hijrah yang benar menurut syariat Islam ini, sehingga kita bisa berada pada track yang benar sebagaimana Allah dan Rasulnya telah sampaikan kepada kita semua. Nah, untuk lebih hikmatnya, untuk lebih lancarnya kajian pada malam hari ini, mungkin yang membawa alat komunikasi ya bisa di silent dulu atau dimatikan supaya tidak mengganggu kekhusyuan dalam kita menuntut ilmu pada malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Rifki Ja'far Thalib, falyatafaddal mashkura. Jazakumullahu khairan katsiran. Ini kali pertama saya ngisi di Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sak dunia baru pertama. Kecuali Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Batu sama Kediri. Jadi Surabaya yang ketiga. Oh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian. Kemudian pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Satu Kiblat TV di Medan, dan pemirsa Sayap Dakwah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan dulu ya. Ini pengajian saya tidak mau streng terlalu. Percuma, ini pengajian di kalangan Arbi ini harus tenang, santai, penuh dengan kebahagiaan. Cek ilmu ini masuk. Oh gitu saja. Iya, karena kalau terlalu streng kayak pengajian di tempat lain, regut kabeh. Ayah regut. Pak Aden pulang tanya, pengajiannya apa mang? Gak kerungu blas. Ya mesti gak kerungu, kudu ustadz gak ceramah, ente turu gitu ya. Nah, maka kita mau bikin pengajian santai saja. Saya sudah sepakat tadi dengan beliau. Jadi tengah-tengah nanti saya bicara, saya sedang ceramah, ada sesuatu yang perlu ditanyakan, langsung aja angkat tangan. Langsung angkat tangan, nanti disampaikan pertanyaannya, statusnya, usia, pekerjaan, kriteria calon istri seperti apa. Nanti insya Allah kita carikan istri. Bukan dijawab pertanyaannya ya, kita carikan istri. Nah insya Allah. Mau nanya untuk dapat istri. Mau nanya, dan insya Allah nanti dapat istri. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu berarti yang sudah beristri tidak boleh tanya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikan bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Selalu mengganggu ya. Bukan benderanya, antum yang ganggu. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikan bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna, dan tambahkan kepada kami ilman, ilmu, wa hudan, dan petunjukmu, wa taufiqan, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kami pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, teman-teman pimpinan cabang pemuda ya Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Pahlawan Surabaya, yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita di malam hari ini, hijrah tak mengenal usia. Nah, nanti salah satu yang mau kita bahas, banyak orang-orang itu ketika awal mau hijrah, ya bahasanya nggak usah terlalu hijrah lah ya, tobat, intinya tobat. Jadi tobat dari tidak baik menjadi baik, dari yang biasa sholatnya bolong-bolong, sholatnya jadi tertib, dari yang biasa Masya Allah tidak kenal dunia pengajian, sekarang mulai ya sekali-sekali lah teko nang pengajian soporo cocok, kan begitu ya. Nah maka bahasanya begitu. Jadi terkadang materi ini orang bahasnya itu seakan-akan hanya untuk anak muda tok. Jadi di pikiran mereka yang nakal itu cuma anak muda. Padahal ndak lain anak muda itu nakal kecuali ono contohnya sing tuwek. Betul enggak? Maka kalau kita mau minta anak muda itu hijrah, jangan lupa maka tema dan makna serta dorongan hijrah itu tidak hanya untuk orang tua, tapi juga tidak hanya untuk anak muda, tapi juga untuk yang sudah tua. Nah, yang pertama, dalam Islam pembagian umur itu 4. Ada 4 pembagian level umur. Nomor 1, 0 sampai balik. 0 sampai balik itu namanya ghairu mukallaf, umur yang tidak kena hukum. Sinte mau keluar ke Tunjungan Plaza Mall telanjang tidak apa-apa. Mulai 0 sampai berapa? Sampai balik. Nah umur itu tidak kena hukum, tidak diperintahkan sholat, tidak diwajibkan puasa. Kalau perempuan tidak harus pakai jilbab segala macam. Kalaupun melakukan dosa, dosanya tidak tercatat. Yang kedua, mulai balik sampai 40. Ini namanya pemuda. Jadi kalau ngomong anak muda itu pokok sing di bawah berapa? 40. Anak 40 kurang separuh. Jadi ya masih muda. Oh gitu. Masih termasuk muda. Antum 40 lebih berapa? Nah jadi yang kedua, balik sampai berapa? 40. Berarti kalau usianya di bawah 40 itu namanya apa? Muda. Yang ketiga, 40 sampai 60. Ini namanya balagha asyudda, umur mateng, dewasa. Jadi 40 sampai berapa? 60. Itulah kenapa para nabi dan rasul, keumuman mereka itu diangkat menjadi nabi dan rasul umurnya berapa? 40. Rata-rata 40, kecuali 2 nabi. Nabi Isa dan Nabi Nuh. Isa dan Yahya itu mulai kecil Allah bilang kamu jadi nabi, Yusuf. Ini Masya Allah, kecuali 2 itu. Kalau yang lain umurnya diangkat 40. Dan rata-rata meninggalnya setelah 60 kan. Rata-rata seperti itu, karena itu usia mateng-matengnya wong. Dan yang terakhir 60 sampai tidak terbatas, itu masuk usia tua. Jadi kalau dibilang dalam agama, dalam Al-Quran, dalam hadis, syaikhukhah atau syaiba, beruban atau tua, itu berarti masuknya umur berapa? 60 dan seterusnya sampai meninggal dunia. Nah berarti ghairu mukallaf 0 sampai balik. Kemudian balik sampai 40 muda, 40 sampai 60 itu dewasa. Nah sekarang anda mau tanya sama antum, kalau mau cari istri yang dewasa apa enggak? Dewasa kan? Kalau calon mertua cari mantu itu cari mantu yang bagaimana? Yang muda. Muda atau dewasa? Yang muda dan dewasa. Yo, kok enggak boleh pilih salah satu.
Nggak enak muda dan dewasa itu. gitu ya? Orang kan rata-rata cari yang dewasa. Nah, tapi ingat, kenapa? Muda mapan, gak milih anak inti lek ngono. Muda mapan. Kita ini kadang-kadang ya ngono ya. Kita ini kadang-kadang ngomong sama orang, anak cari harim, umur 17, cantik jelita, hafidhoh, anaknya orang kaya raya. Le ono gak gelem be inti, golek liyane gitu loh. Jadi ndak usah kenemenen, cari itu yang pantas lah ya. Artinya yang sekufu, yang kafaahnya itu pas, yang pantas. Nah, maka ada dewasa usia, ada dewasa pemikiran. Nah, yang kita cari itu yang usianya mungkin masih belia tapi pemikirannya sudah dewasa. Nah, maka berarti dari 4 pembagian umur ini kita tahu hijrah itu untuk orang pada 3 fase umur. Kalau ghairu mukallaf lahir disuruh hijrah balik nang weteng mana? Nggak ada anak ghairu mukallaf, itu anak baru lahir sampai dia nanti balik. Itu tidak ada kewajiban dia untuk apa? Untuk dorongan hijrah. Hijrah secara i'tiqad, keyakinan, hijrah secara akhlak, hijrah secara muamalah, hijrah secara akidah, hijrah secara ibadah, itu tidak ada karena mereka secara umum tidak terkena hukum. Nah, tapi yang kedua yaitu anak muda, orang dewasa dan orang tua. Ini 3-tiganya mereka punya kewajiban untuk apa? Hijrah. Nah, sekarang poin kedua. Hijrah itu apa? Ente senyum-senyum coba. Hijrah itu apa? Ini ketok lek satir ini. Hijrah itu apa? Dan salah ndak apa-apa. Ndak mungkin dilempar ke lantai pertama ndak. Apa hijrah itu? Ayo jawab apa? Hijrah itu apa? Apa hijrah itu apa? Tobat zen 1. Jazakallah khairan. Insyaallah ini cepat nikah ini. Ketok. Amin. Paling dewasa dia. Sudah ditunggu. Sudah tunggu. Siapa calon istrinya sudah ada? Sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kalau Allah yarham Ustadz Muhammad Mukhaddam, itu pernah kita jenguk beliau ketika beliau sakit dengan salah satu orang dari Kediri yang usianya sudah cukup tapi belum nikah. Sampai di kamarnya Ustadz Muhammad Mukhaddam, Ustadz Muhammad bilang, ente tadi lewat mana? Lewat lift atau tangga? Dibilang naik lift Ustadz. Waduh ojo, mudune numpak ondo ae. Kenapa? Kalau ente lewat tangga nanti di rumah sakit Al Irsyad. Oh iya. Itu ada ruang bayi. Lek sore yamin iki tirainya dibuka, jadi ente bisa kelihatan itu bayi. Nah, ikut deloken bayi soporo salah sijine, bukan calon istrimu, calon morotuamu. Jadi Ustadz Muhammad Mukhaddam ini luar biasa. Dalam keadaan sakit seiso guyon ya. Jadi bukan itu siapa tahu salah satunya istrimu, ndak. Soporo salah sijine calon morotuamu jadi. Yang bayi itu. Iya, jadi si bayi itu jangan-jangan calon mertua ente, berarti nunggu bayi itu dewasa, nunggu bayi itu nanti kemudian nikah, punya anak, siap nikah baru. Itu tungket. Syebeh iya. Karo-karo nih gak tungket. Nah, sudah. Maka artinya apa hijrah itu? Yang pertama hijrah itu tobat. Ini tidak boleh keterlaluan, kita masuk TV Madani. Yang pertama apa? Memang lebih zen kalau tertutup seharusnya. Iya, ya baru dipateni Madani. Nah, maka begini, hijrah itu betul, artinya yang nomor 1 apa? Tobat. Yang kedua, hijrah berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Kelihatan lebih syatir inti, Masya Allah. Yang lain lagi, yang lebih pintar lagi, masuk Surabaya menginit tok rek. Yang lain lagi. Nah, hijrah itu ada 2. Yang pertama secara bahasa dan kedua secara istilah. Karena tidak mungkin antum ngomong hijrah keterlaluan sampai muru-muru segala macam. Tanya hijrah itu apa? Tidak tahu. Ada orang diskusi pesawat itu apa? Pesawat itu. Pokok pesawat itu hebat. Mesinnya gede, suaranya bung bung bung. Terakhir takoni pesawat itu apa? Ya gak aruana. Kan tidak lucu ya. Wis kadung eker-ekeran masalah pesawat. Gak ngerti pesawat sih. Seperti orang ditanya ente kalau kira-kira malam ini digerujuk fulus 2 miliar. Kata lapo. Sampai akhir eker-ekeran fulusnya gano. Nah, ini sama seperti itu. Kita ngomong hijrah keterlaluan, kita cerita tentang hijrah itu baik, hijrah itu mendatangkan ketenangan, hijrah itu mendatangkan pembukaan rezeki, hijrah itu mendatangkan keridhaan dari Allah. Dibalik no, hijrah itu apa? Ana membahasakan tidak bisa Ustaz, tapi ngerti. Gak ono wong ngerti tidak bisa membahasakan, tidak ada. Ini tidak ngerti. Orang ngerti itu pasti bisa apa? Membahasakan. Nah, maka hijrah itu ada 2. Secara bahasa, hijrah itu meninggalkan.
Maka kalau antum ngomong hijrah secara bahasa, maka wajib orang yang hijrah punya dua rukun. Ada yang ditinggal, ada yang dituju. Paham enggak? Jal, paham Jal? Hijrah itu kalau secara bahasa apa? Meninggalkan. Maka istrinya Nabi Ibrahim yang ditinggal di Mekah namanya siapa? Lah, yang di Mekah. Siti siapa? Hajar. Siti Hajar. Kenapa dibilang Hajar? Hajar Aswad. Nah itu Allah rasul. Itu Bener dulu. Ya. artinya sesuai kesepakatan ya, kita mau santai-santai aja ya. Santai. Itu hak itu, hajar. Kalau ini pakai hak, hajar. Nah, apa artinya hajar? Karena dia ditinggal. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Dari Mekah sama Nabi Ibrahim ditinggal. Akhirnya sampai dia teriak, Allahu amaraka bihadza Ibrahim, apakah Allah yang nyuruh kamu ninggalin saya di tempat seperti ini? Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada binatang. Kata Nabiullah Ibrahim, naam, Allah yang nyuruh saya. Apa kata Hajar? Kalau memang Allah yang nyuruh, lan yudayyi'anallahu abada. Allah tidak akan bikin kita sia-sia sama sekali. Lihat keyakinannya antum. Kalau harim kita sekarang, ya Allah, Malang tinggal lang Surabaya ngini. Bang mulai jam piro? Bang mulai jam piro? Ki anakmu marit kayak seregut loh ini. Ini baru Malang sampai Surabaya. Ini ditinggal tempat tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada makanan. Serius, betul tidak? Maka hati-hati yang mau nikah ini hati-hati. Allah, nikah itu enaknya mek 5%. Kenapa? Miskolan? Oh masih sekolah. Tapi sudah pantas, tidak apa-apa. Jadi nikah itu enaknya cuma 5%. Yang 95% yang lainnya enak pol. Iya. Jadi 5%-nya enak, yang lainnya apa? Enak. Enak. Nah sudah. Maka kenapa dibilang hajar? Karena dia ditinggal. Nah maka arti hijrah itu meninggalkan secara bahasa. Nah berarti kalau kita ngomong hijrah secara bahasa, antum wajib punya dua. Opo sing kok tinggal dan opo sing kok parani. Itu harus punya. Misalkan antum bilang, ana Ustadz sudah hijrah. Apa yang antum tinggal? Ana tinggalkan teman-teman yang buruk. Dan itu cukup? Belum cukup. Harus ada yang antum tuju. Meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Mana mungkin? Ana tinggalkan gedung Al-Irsyad Al-Islamiyah. Antum tinggalkan kemana? Tidak kemana-mana. Itu tidak meninggalkan namanya. Meninggalkan itu ada yang antum tinggal, kemudian antum pindah ke tempat yang lain. Alafu. Dipindah ke tempat yang lain. Artinya apa? Artinya ketika antum katakan ana sudah meninggalkan teman-teman yang buruk. Nah sekarang gantian. Setelah teman yang buruk antum tinggal, antum berteman dengan siapa? Nah antum ngomong, sekarang ana bertemannya dengan pemuda Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Surabaya. Nah ini baru namanya apa? Hijrah. Nah itu secara bahasa. Berarti hijrah secara bahasa artinya apa? Meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang mesti insya Allah harusnya lebih baik. Secara istilah atau secara istilah syariat, apa itu hijrah? Hijrah artinya adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa dia? Adalah yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu baru namanya muslim. Islam itu kan dari kata salam. Salam itu apa? Selamat, damai, tidak mengganggu orang, kan begitu. Nah, maka orang Islam adalah orang yang orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Lihat hadis ini. Tidak ada ceritanya kemudian Rasulullah itu salah ngomong, itu tidak ada. Maka ketika Rasul dahulukan lisan, itu artinya maka gangguan lisan itu lebih gampang dan lebih menyakitkan. Jadi orang Islam itu siapa? Al-muslimu, orang Islam itu adalah man, siapa? Salima, yang orang lain selamat. Min lisanihi, dari apa? Lisannya, wa yadihi, dan dari gangguan
tangan. Lisan yo biasa, maitu hasanah. Tahu maitu? Maitu. Oh, maitu. Ya. Apa maitu? Ngilokno Ustaz. Mencela. Mencela. Bedanya maitu sama mau'idhah apa? Itu kan nasihat saja. Kalau maitu Waliane. jauh ya. Berarti tidak boleh maitu hasanah, tidak boleh ya. Yang betul apa? Kalau ada mau'idhah. Nah, mau'idhah. Nah, ini lisannya mencela, dan sekarang celaan itu bukan cuma lisan, Pak. Tapi apa? Goyangan. Ngaji. Iya. Tam sport. Ngerti tam sport. Ngasah Zikir, ngasah driji. Allah istilahnya ring ngasah driji. Jadi lewat kolom komentar segala macam, lewat status, lewat potongan screenshot yang disebar kemana-mana, itu termasuk menyakiti orang lain dengan lisan atau termasuk di dalamnya tulisan. Dan yang kedua tangan. Tangan apa? Umumnya mukul atau mengambil harta orang lain, atau kemudian menzolimi orang lain dengan tangannya, jungkrakno segala macamnya, itu orang Islam. Nah, ketika Rasulullah ngomong Islam, Rasul menggabungkan antara Islam dan hijrah. Artinya apa? Normalnya orang Islam itu harus hijrah. Itulah kenapa kita katakan hijrah itu tidak harus pandang usia. Sama seperti kalau kita ngomong tobat. Antum sudah tobat atau belum? Sudah? Nah, antum tanya, bahasa anak gak paham mereka. Siapa tahu ada bahasa khusus nih. Coba antum tanya, sudah tobat atau belum ini? Ayo, yang merasa sudah tobat angkat tangan. Gak wani angkat tangan, karena kalau mereka angkat tangan, kok ditakoni dosa apa kon? Gitu saja. Ya, kalau nggak angkat tangan berarti gak tahu tobat, serba salah kan? Gitu saja. Ya betul. Nah coba kalau ngomong, anak sudah tobat Ustaz, kapan? 3 tahun yang lalu. Lu? Kalau orang Malang bilang WI. 3 tahun yang lalu. Terus setelah 3 tahun antum gak tobat mana? Coba kapan terakhir tobat kapan? Kemarin. Ente kemarin ngapain? Kemarin ngapain ente? Di kamar mandi kok biasanya 5 menit, kemarin 20 menit. Mungkin airnya pas tidak nyala ya, airnya tidak nyala, ngenteni air penuh. Guyon ya. Lala guyon ya Allah. Guyon. Oh yes, syukron. Ketawa. Sudah, maka begini. Maka ketika kita tanya kapan ente tobat, oh sudah beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu sajane bisa benar, bisa juga salah. Kalau dikatakan tobat dari dosa besar yang kita lakukan, mungkin zaman dulu pernah melakukan dosa besar, dia sudah tobat, itu benar. Tapi kalau dianggap tobat itu sesuatu yang merupakan amaliyah harian, maka tidak boleh dibilang, wis setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 5 bulan, tidak boleh. Karena apa? Rasulullah itu istighfar dan tobat dalam satu hari, dalam satu riwayat lebih dari 70, di dalam riwayat yang lain lebih dari 100. Artinya tobat itu bukan amalan tahunan, bulanan, tapi amalan apa? Yaumian, harian. Nah, sama dengan hijrah ini. Orang hijrah itu bukan stagnan mandek. Ente sudah hijrah, sudah. Ana wong Surabaya Sasak pindah nang Kediri. Mana Sodik tadi? Endi Sodik, Mang? Keluar ajib, ngerti Sodik kalau bakalan hazak paham dia. Nah, sudah akhirnya dibilang dari Sasak masuk Bandar Kidul. Antum tahu rumahnya Sodik di Kediri, Bandar Kidul. Itu Kediri yang termasuk rotok desa Didik. Oh iya. Didik, tapi dekat dengan kota lah, dekat alun-alun segala macam. Nah, maka bukan sekedar itu, bukan kemudian antum pindah tempat kemudian berhentilah. Hijrah itu pencapaian. Artinya setelah misalkan gini, sudah hijrah, sudah. Apa hijrah antum apa? Kemarin anda tidak kepingin bisa ngaji, sekarang mulai belajar ngaji. Oh zen, bagus, masuk satu makna hijrah. Yang kedua, setelah antum belajar ngaji 3 bulan, apa berhenti sampai situ? Enggak. Kemarin tidak ngerti alif, ba, ta, jim, sekarang mulai bisa nyambung huruf. Itu peningkatan. Bulan berikutnya bacanya mulai lancar. Nah itulah proses hijrah yang tidak boleh berhenti sampai kapan? Sampai mati. Apa tujuannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Jangan sampai kehilangan semangat hijrah. Yang khawatirnya apa? Pas kita kehilangan semangat hijrah atau memperbaiki diri,
pas kita mati. Maka antum tahu ucapan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan begini, at-tariqu ilallahi tawil, jalan kita menuju kepada Allah itu panjang banget, panjang. Sementara wa nahnu namshi fihi kas-sulhfat, sementara jalannya kita ini koyok keong. Rutenya panjang, jalannya kita seperti keong. Ala kulli hal kalau keongnya enggak berhenti. Ini kalau keong model seperti kita, loro, males, majlas, rahatan, zuwatan, apa mana? Samar, gambus, apa mana? Terus tokno kabeh. Apa lagi? Metu kabeh. Nah, ini kalau keongnya jalan terus, lumayan ada progres yang baik. Ini wes melakune koyok keong, jalannya kayak keong, apalagi apa yang terjadi? Wes kakean ngantuk, naje, marit, remek, iki nandi iring-iring manten. Syuf. Akhirnya sudah jalannya panjang melakune koyok keong, kakean mandek. Maka Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan, walaisatil ghayatu an nasilan nihaya. Maka tujuan kita ini bukan kita bisa sampai di garis finish. Enggak. Ini kita mau ngomong hijrah ya. Jadi kalau memang kita tahu jarak kita panjang dengan garis finish, jadi pita di finish itu panjang untuk kita potong, sementara kita jalannya juga pelan, maka Syekh Albani mengatakan tujuan kita bukan mencapai finish. Terus tujuannya apa? Terus berjalan. Terus jalan. Sampai kapan? Sampai potong pita. Gak sampai. Gak sampai. Pitanya jauh, jalannya kita kayak keong, gak sampai. Terus tujuan kita apa? Gak usah pura-pura mikir. Apa tujuan kita? Apa? Meraih ridho Allah. Meraih ridho Allah. Ya, terus. Kalau yang sesuai dengan tema ini, apa Syekh Al-Albani katakan? Walakinnal ghayatu an namut wa nahnu 'ala tariq. Tapi tujuan kita sampai kita meninggal kita tetap di jalan yang sama. Jadi artinya walaupun antum tidak sampai di garis finish, walaupun kemudian hijrah antum itu belum betul-betul total 100%, durung apik nemen lah. Artinya jenggot ya seket mulai metu, ngaji juga mulai belajar alif ba ta, salat pun baru apalan 3 kul wis dibaleni, terus duhur 3 kul, asar 3 kul, maghrib terus itu. Tapi antum tetap berusaha untuk semakin memperbaiki diri, maka antum mati di sana. Itulah makna dari kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, maka apa hijrah itu Rasul katakan wal muhajir, orang yang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu, orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, itulah muhajir. Jadi yang dibilang muhajir itu bukan orang yang sekedar pindah kampung, pindah sekolahan, pindah tempat kerja, tapi dia punya progres, dia punya pencapaian, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan ingat, setiap orang itu ujiannya beda-beda, betul tidak? Betul, Ustaz. Setiap orang itu pasti diuji. Tapi namanya ujian itu normalnya sawang sinawang, ngerti? Sawang sinawang paham kan? Jadi ente ngelihat anak kayak enak, uzeni rek ustad rek. Anak ngelihat ente kayak enak rek mek ngrungokno tok, ngono dibelani ngantuk barang. Nah kan gitu. Jadi ini namanya sawang sinawang. Kita ngelihat orang sepertinya orang itu enak, orang ngelihat kita sepertinya kita enak. Nah, maka ujian pun sama. Coba lihat orang ujian itu. Maka ndak boleh meremehkan ujian orang lain. Mek ngono tok ae nangis, ndak boleh. Mek ngono tok ae jerit-jerit, ndak boleh. Kenapa? Karena setiap ujian pasti berat untuk orang yang sedang diuji. Contoh, anak SD kelas 4 atau kelas 3 ujian matematik. Ujiannya apa? Tambah-tambahan dan perkalian kan? Kakaknya yang SMA kelas 2 ngilokno. Perkalian aja belajar sampai gak tidur semalam. Kenapa? Karena dia menghina ujiannya anak SD dalam keadaan levelnya dia sudah SMA. Maka mungkin dilihat orang lain ringan tapi dirasakan oleh anak SD tadi itu termasuk apa? Berat. Nah, sama seperti kita. Kita ini kalau ngelihat orang kecelakaan, nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan semuanya selamat ya. Amin ya rabbal alamin. Kaki kanannya putus, mencelat 3 meter.
hilang. Sikilku hilang. Jerit-jerit dia. Terus kita bilang, wes gak usah jerit-jerit. Situ esek wutuh jerit-jerit. Nah, itu ketika yang kecelakaan siapa? Orang lain. Tapi kita nyoba ngiris berambang. Keiris titik, ceret. Kan darahnya keluar, apalagi jari itu kan termasuk organ tubuh yang paling banyak mengeluarkan darah. Jari, bibir, pelipis, telinga itu getih akeh. Maka ketika jari kita teriris, mek titik, pucuke lading, sret. Loran sunat sian. Sudah sunat belum? Masih ingat rasanya. Masih lebih sakit sunat. Kepotong dikit tes gitu ya. Apa yang terjadi? Dipenek. Cek getih metu. Pak Adin difoto pakai 360. Serius. Difoto pakai 360. Terus dipasang di Facebook status tulisannya apa? Captionnya apa? Hampir nyawa melayang. Ya. Syuf. Sak tetes yang cuma diteken-teken, coba gak dipenek gak metu getih. Saking kayak dipenek. Dan dramatisnya kenapa? Iya. 360-nya itu ketika ujian yang kita rasakan, maka ndak boleh ngeremehkan ujian orang lain. Jadi kalau kita digedek-gedek no lek ujiane wong liyane dia apa no? Mek ngono toyib ki wallah saghir ente. Kayak arek tiga. Nah, ndak boleh begitu. Nah, maka sama seperti hijrah kita. Orang yang baru pertama kali hijrah jangan dihina. Karena apa? Anda pun pernah berada di posisi yang sama. Masih mengawali apa? Hijrah. Maka termasuk teman-teman yang ngaji nih, saya ini termasuk satu di antara mungkin banyak orang ya, yang ketika ada orang ngaji ngantuk gak tak seneni, bapak tak jarno, malah lek perlu tak lulus ndase. Turwo. Tak kipasi lek perlu ya. Gitu saja. Iya. Kenapa? Karena kalau dia ndak niat cari ilmu, aksan regut dek bed. Betul ndak? Lebih enak. Gak izin konangan keturun, lek ngorok gak kerungu wong. Tapi karena dia betul-betul kepingin cari ilmu, karena dia kepingin duduk di majelis taklim, sampai ngantuk pun dibelani, bener enggak? Maka kalau ada orang ngaji, aksan ngantuk gak apa-apa wis. Insyaallah pahalanya lebih besar. Kenapa? Dalam keadaan antum ngantuk, antum masih mau datang ke pengajian. Jangan datang pengajian karena gahwa sama roti sakoda. Pahalanya kalong. Nah sudah, maka itu makna hijrah. Jadi orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan sekarang pekerjaannya dilarang oleh Allah, tinggalin, cari pekerjaan yang halal. Misalkan sekarang cara ngomongnya merupakan cara ngomong yang tidak diridhoi oleh Allah, tinggalkan, cari ganti dengan cara ngomong yang diridhoi oleh Allah. Misalkan pakaiannya sekarang, tapi ingat ya, pakaian itu tidak harus gamis gini. Karena standarnya pakaian itu dua. Yang pertama menutup aurat, yang kedua memenuhi standar kesopanan setempat. Mek loro iki tok wis. Yang penting aurat tertutup. Yang kedua, pakaian itu tidak dicela masyarakat setempat. Kalau sekedar nutup aurat, bahaya juga kan? Udel sampai dengkul. Bahkan dalam sebagian mazhab Syafi'i, dengkul tidak masuk. Dukure dengkul. Jadi antum bisa nutup mulai pusar sampai sedikit di atas lutut. Laki-laki lah ya, laki-laki. Horma ya Allah, ta'ban itu. Mulai sini sampai Konslet satu. Konslet mahrum masuk porong ini. Kalau laki-laki begitu. Tapi ana mau tanya, ketika antum pakai seperti itu, nutup aurat. Tapi kalau dilihat orang pantas enggak? Enggak pantas. Nah, maka misalkan sebelumnya antum pakai pakaian yang tidak syar'i, sekarang pakaiannya mulai diganti menjadi pakaian yang syar'i. Nah, sekarang kita mau masuk ke beberapa perkara yang harus diperhatikan orang yang hijrah. Jadi supaya hijrahnya itu betul-betul bermakna, betul-betul istiqomah, dan hijrahnya itu menjadi hijrah yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang lihat, atau antum mau kasih pertanyaan dulu? Mungkin ada yang mau tanya? Ya, mungkin silakan. Audiens yang mau bertanya silakan. Boleh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja. Sebelum kita beralih ke materi yang lebih dalam, supaya lebih hidup suasana, silahkan, tafadhol yang mau bertanya. Atau mungkin sudah ngerti semua atau belum ngerti semua ini kayaknya. Insya Allah ngerti semua. Kalau kelihatan dari wajahnya kelihatan. Masya Allah ada. Ya, nah sekarang begini, kita masuk poin yang ketiga. Poin yang pertama tadi ingat,
hijrah itu tidak mengenal apa? Usia. Jadi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk terus memiliki progres yang semakin baik. Itulah namanya hijrah. Yang kedua, apa sih itu hijrah secara bahasa? Meninggalkan. Berarti kalau antum ngomong hijrah secara bahasa harus ada yang ditinggal dan harus ada yang dicapai atau dituju. Kalau secara istilah bahasa, hijrah itu adalah meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang poin ketiga. Beberapa perkara yang insya Allah menjadikan hijrah kita itu semakin bermakna. Dan ingat Pak, tidak ada apapun yang ringan dilakoni dewi. Antum kalau mau cepet, dewian cepet. Tapi kalau mau manfaatnya panjang, berjamaah. Paham enggak? Kadang-kadang ada orang itu lek kerja bareng wong liyane gak telatenan. Ya kerente kesuwen wis ana dhewe ae. Gak serantan. Ya mungkin bisa cepet, tapi tidak akan bertahan lama, cepet kesel ente. Tapi kalau mau amalan ente itu bisa betul-betul manfaatnya panjang, bisa dirasakan oleh orang yang semakin banyak, maka tidak lain dan tidak bukan harus berjamaah, berkelompok, berkomunitas. Kalau antum sekarang ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, ini bukan untuk kita fanatik-fanatikan, bukan untuk kemudian kita ini fanatik kelompok, kemudian kelompok yang lain tidak baik, bukan. Tapi untuk apa? Untuk supaya organisasi ini tertib. Ono bagian gaya surat, ono bagian nyiapno kopi, ono bagian jogo posko, ada bagian untuk ngundang orang, ada bagian untuk cari ustadz, ada bagian kamera, ada bagian lighting, segala macam. Itu hanya untuk itu saja, bukan untuk apa? Fanatik-fanatikan. Nah, maka kalau kita mau hijrah, kalau mau cepet, diwian cepet. Rasulullah kalau mau cepat sampai Madinah, tidak usah ngejak Abu Bakar. Karena Abu Bakar yang diajak usianya juga tidak lagi muda. Dalam keadaan Abu Bakar bukan seorang sahabat yang terkuat. Kalau cari kuat, Rasulullah tidak ngajak Abu Bakar, ngajak siapa? Umar. Tapi kenapa yang diajak sama Rasulullah Abu Bakar? Beliau adalah sahabat yang paling dicintai. Antum jangan ikut jawab mereka. Kalau jawab Kelamaan Zat, nanti kelamaan. Mereka ini mutawadhi'in ini. Ini ya saya suka. Saya suka pengajian model antum ini, saya suka. Jadi sakjane ya ison jawab gitu ya. Cuma kalau nanti antum jawab terus kan anda nggak bisa punya bahan materi pengajian lagi. Gitu saja. Maka ini masya Allah tawadhu, iya mutawadhi'in. Jadi tawadhu dulu. Cek kesannya ndak ngerti, cek ustadznya seneng iso ngomong terus ya. Luar biasa. Kalian luar biasa gitu ya. Sudah lanjut. Nah maka begini. Kalau mau cepet sendirian. Tapi kalau mau langgeng, mau manfaatnya panjang dan dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang, maka wajib berjamaah. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika hijrah pun Rasulullah tidak sendirian. Ketika pertama hijrah ke Habasyah, itu Rasulullah perintahkan banyak orang sahabat, diantaranya Abu Bakar, betul kan? Dan ketika ke Madinah tambah banyak lagi dan Rasulullah di rombongan paling akhir bersama siapa? Abu Bakar, tidak sendirian. Maka sekarang bagaimana caranya supaya hijrah kita ini istiqomah? Gak gampang futur. Futur itu apa? Gak gampang turun. Jadi semangatnya itu walaupun tidak naik nemen, tapi ya minimal semangat itu terus ada gitu loh. Ono terus. Karena apa? Khawatirnya orang itu lek munggahi kenemenen, turunnya juga nanti apa? Bahaya. Turunnya itu parah banget. Nah maka supaya kita ini bisa selalu istiqomah, maka Rasul katakan saddidu wa qaribu. Teruslah hati-hati, teruslah berusaha baik supaya kamu istiqomah. Artinya ojo sing kenemenen. Ada orang itu hijrah langsung tentean, langsung kabeh levis di lemari dibuat. Ganti gamis putih kabeh. Surban hijau. Saya punya teman di Kediri, ini serius, ini bukan kisah bohong karena tidak boleh cerita goro untuk orang lain tertawa kan celaka kata Rasulullah. Punya teman Masya Allah, aslinya Jember pindah ke Kediri. Orangnya syakelnya syakel Arabi. Biasalah syakel Arabi, hidung, kulit segala macam. Pernah salah satu kebiasaannya beliau ini kalau Jumatan berangkatnya paling cepat nang Masjid Al-Irsyad Kediri. Berangkat paling cepat. Cuma biasanya naik motor karena pas hari itu enggak tahu ya apa ceritanya, entah motornya rusak atau dia kepengen jalan kaki atau bagaimana, itu dia jalan kaki akhirnya. Sudah pakai gamis putih dengan kulit yang tidak putih ya, antum faham maksud ana ya. Kalau ngomong
vulgar kan gak tepat juga ya. Putih gelap saja. Ya putih gelap. Jazakallah khair. Putih gelap ya. Iya. Jadi kalau orang Arab itu bilang cek lebih sedikit sopan itu bukan aswad tapi asmar. Ya, asmar. Gitu. Tapi gamisnya putih. Pakai syurban putih. Bawa selendang warna hijau. Wah subhanallah nggawa tungket. Tangannya ini sambil megang tongkat, yang satunya tasbih. Melaku lewat alun-alun Kediri. Sawah ini. Karena rumahnya dia di barat sungai, Masjid Al-Irsyad itu di timur sungai. Dan itu ngelewati alun-alun. Pas di perempatan alun-alun itu ada tukang becak mangkal. Biasa 3 orang, 4 orang, kadang-kadang 2 orang gitu. Ketika dia lewat, karena nggak lazim. Ini 9:30 wis budal. 9:30 pagi sudah berangkat karena harapannya dia jalan kaki. Sehingga sampai tempat iso istirahat dhisik, gak kumus-kumus, jalannya santai, ndak buru-buru dan ndak mungkin telat Jumatan. Sampai di depannya tukang becak tadi. Tukang becaknya tanya, "Lek, karnavale ten pundi?" Ya bantu. Drop apa enggak kira-kira? Iki karepe mengamalkan sunnah, pakai baju terbaik, bawa tasbih, pakai imamah putih, pakai syurban hijau, jalan sunnah pakai tongkat, subhanallah, ngarepe tukang becak ngeledek jal. Lek, karnavale terpundi? Katanya dia, ya Allah, karnaval katanya. Langsung meneh-meneh gak wani maneh. Nah, ini karena apa? Karena terlalu lebay. Bukan berarti setiap orang yang pakai gamis, pakai itu bukan. Tapi artinya apa? Untuk dia di masyarakat yang seperti itu dan berangkat Jumatan di waktu 9:30 pagi gak lazim. Akhirnya jadi apa? Jadi bahan nyinyiran orang lain, jadi bahan omongan. Makanya orang hijrah itu yang standar lah, standar. Gak usah kenemenen, langsung setiap ngomong mesti akhi. Kaifahaluk akhi? Iya. Ini syuf. Yang biasa saja, wes ngomong sing genah. Sampai muncrat saja. Sampai muncrat. Khaknya itu ngalang-alai Imam Al-Irsyad. Iya. Jadi ngomongnya sampai dia enak-enak no. Bahkan kalimat yang paling lazim, dengerin dulu. Kalimat yang paling lazim. Ini ada pertanyaan bagus, saya baca bentar lagi ya. Bahkan kalimat yang paling lazim di antara teman-teman yang ngaku hijrah itu apa? 1. Afwan akhi. Wes ikut wis. Ayo ngaji, afwan akhi. Ayo ini ada bakti sosial ke desa sana, afwan akhi. Ayo ini kita ada acara jemput ustadz ke bandara, afwan akhi. Wes modalnya mek situ, afwan akhi, afwan akhi, afwan akhi. Yang modal afwan akhi itu ngakunya paling hijrah sudah. Hanya modal kalimat apa? Afwan akhi. Afwan akhi, faham antum? Nah, maka artinya ojo kenemenen. Artinya wis yang standar sajalah, yang standar. Nah, maka yang pertama, lihat. Ini ada pertanyaan bagus, saya baca dulu ya. Dari saudara Taufik Dwi Wibowo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bolehkah hijrah dengan motif bukan karena Allah? Coba, boleh enggak? Dengan berharap suatu saat kita bisa memurnikan niat hijrah kita. Jazakallahu khairan. Boleh enggak? Apa tuh? Ketara pendengar saya Facebook apa YouTube ini. Nah, antum di sini gak metu kok yang ini. Coba, gimana kira-kira? Boleh enggak hijrah niat awalnya bukan karena Allah, tapi dia tetap hijrah dengan harapan apa? Mudah-mudahan nanti di jalan, di perjalanan saya menuju kepada Allah itu Allah kasih hidayah supaya bisa tobat. Ada satu guru kita di Kediri namanya Ustadz Darwis. Siapa kepanjangannya? Muhammad Marenda Darwis. Ustadz Marenda Darwis. Beliau bilang gini, beramal itu ndak harus ikhlas. Bu, ekstrim kan? Ini lek kena sing sumbu pendek, bledos sih. Bledos semenan. Iya. Sementara dalam Islam itu dikatakan amal itu diterima syaratnya berapa? 2, ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Ini dibilang sama dia, amal itu kadang-kadang tidak perlu ikhlas. Terus perlunya apa? Dipaksa. Perlunya apa? Dipaksa. Karena kalau ngenteni betul-betul harus sampai ikhlas betulan, ada orang yang beralasan sampai mati tidak beramal. Kenapa? Gak iso ikhlas. Ada orang diajak sholat ke masjid takut riya. Ayo kom nang masjid biar ana. La ya akhi, wallah ana wedi riya ana. Ana takut riya. Ana ini jaga niat, betul. Nah ini apa ini? Ini talbis dari setan. Ini caranya setan untuk merusak dia supaya tidak apa?
tidak ibadah, supaya tidak tobat, supaya tidak hijrah. Nah maka sama seperti pertanyaan ini, boleh enggak kalau kita hijrah itu kemudian Bukan karena Allah. ini apa hubungannya Muhammad Yamil Ustadz gak sama-sama lagi sama Ustadz Umar As-Sewet? Apa hubungannya aneh gitu? Wallah ini haza iki pertanyaan ini. Apa antara Cirebon Jember anak ditanya iki apa hubungan anak? Nah sudah, maka sama seperti pertanyaan ini, boleh enggak kalau antum mau jawaban saklek ya enggak boleh. Karena orang yang hijrah yang sama Rasul disindir itu, dia hijrah karena mau nikah sama siapa? Perempuan. Namanya Ummu Qais. Sampai laki-laki yang hijrah mau nikah itu sama Rasul dipanggil, dan para sahabat dipanggil apa? Muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah karena siapa? Ummu Qais. Maka artinya awalnya kalau mau saklek-saklekan ya enggak boleh. Tapi kalau memang kita mengatakan, yuk memang kalau enggak begini enggak bisa Ustadz, yos ala kulli hal tafadhol sudah. Enggak apa-apa begitu dulu, sambil berjalan, sambil doa kepada Allah, sambil memperbaiki niat dengan amalan itu, mudah-mudahan apa? Insya Allah nanti sama Allah niatannya diperbaiki. Sama seperti orang sodako. Enggak ada kotak keliling di tempat antum ini? Atau pakai gesek sini? Hah? TF. Atau pakai barcode ya? Jangan-jangan pakai barcode. Tik. Percuma barcode 2.000. Barcode itu pantes-pantesannya 200.000, 300 gitu ya. Nah sudah, maka begini. Nah maka artinya ayo bismillah hijrah. Mau terpaksa enggak terpaksa jalan dulu. Sama seperti yang hijrah bersama Rasul, yang hijrahnya untuk menikahi Ummu Qais. Apakah Rasul melarang dia? Enggak. Apa sama Rasul bilang, ojo melok, kon di Mekah gak sama melok hijrah Madinah. Karena percuma hijrahmu sama Allah enggak akan diterima. Kenapa? Karena hijrahmu bukan karena Allah, enggak. Tapi dia juga bareng sama Rasul, jalan bareng dengan sahabat yang lain. Walaupun sampai Madinah dia betul-betul nikah dengan Ummu Qais, hijrahnya dia kata Rasul hijrah karena perempuan, tapi sama Rasul diterima. Dan setelah itu apa? Insya Allah dia diberi tobat sama Allah, dia diberi kebaikan sama Allah, dan dia mendapatkan keutamaan suhbah. Keutamaan apa? Suhbah. Apa suhbah itu? Membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka lihat yang pertama, kalau mau hijrahnya langgeng, nomor 1, hijrahnya harus karena Allah. Itu nomor 1. Karena ingat, sesuatu itu kalau tidak karena Allah, tidak mungkin langgeng. Coba sebutin satu, karena apa? Yang tidak karena Allah coba apa? Fulus, ujian. Contoh ujian Zen. Ada orang hijrah itu karena ujian. Misalkan dia kerja di bank ribawi. Ini ngomong masalah riba ini ya roto sekarang lagi in juga kan. Dan kalau antum tahu beberapa orang itu sampaikan sama saya, itu bank-bank sekarang itu panik luar biasa. Kenapa? Karena angka pengunduran diri pegawai bank itu luar biasa banyaknya. Sampai salah satu sekarang di antara bahan wawancara sebelum orang diterima di bank itu salah satu yang diwawancarakan apa? Betul enggak serius kerja di sini? Nanti jangan-jangan setelah Anda bekerja beberapa tahun Anda mengatakan bank itu riba. Terus nanti Anda keluar gara-gara itu. Itu salah satu materi wawancara sekarang. Saking takutnya mereka gara-gara semakin baiknya pemahaman umat Islam tentang perkara riba. Nah sudah. Nah maka misalkan dia kerja di riba. Ternyata ketika kerja di riba itu terus anak iloro, ada ujian, kemudian di rumah itu ono masalah terus tidak pernah selesai, atau mungkin kendaraannya dia yo nabrak, yo hilang, atau bannya kempes, radiator bocor, sono terus. Walhasil pokok intinya banyak ujian. Akhirnya karena dia merasa banyak ujian, akhirnya dia keluar. Jangan-jangan karena riba. Akhirnya dia keluar dari riba. Tapi keluarnya bukan murni karena Allah, tapi karena dengan tujuan menghindari musibah. Nah hati-hati. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? La tarkabunna laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan kalian manusia ini dalam keadaan apa? Kabad. Kabad itu apa? Penuh dengan susah payah. Ada kisahnya disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatut Tafasir. Ada seorang perempuan tidak betah hidup sama suaminya. Suaminya ta'ab betul sudah. Tidak sabar, emosian, tidak tanggung jawab. Akhirnya perempuan ini mikir untuk meninggalkan rumah suaminya, mau balik ke rumah orang tua. Ketika suaminya pulang itu menjelang maghrib, maka sebelum suaminya pulang, ini perempuan pulang duluan. Dia mau niat balik ke rumah siapa?
orang tuanya. Sampai tengah jalan adzan maghrib. Pas adzan maghrib dia masuk masjid, dia sholat berjamaah. Ternyata imamnya baca ayat tadi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat berikutnya la tarkabunna tabaqan an tabaq. Apa salah satu maknanya? Kalian akan mendapati satu musibah untuk datang ke musibah yang lain. Itu salah satu maknanya. Jadi la tarkabunna tabaqan an tabaq. Satu musibah selesai, siap-siap mendatangi musibah yang berikutnya. Akhirnya perempuan ini mikir, laqad khalaqnal insana fi kabad. Di rumah suamiku repot, berarti kalau menurut ayat ini di rumah orang tuaku pun juga bakal repot. Lelek podo-podo repote meninggalkan suami dosa besar. Yes, mendingan saya balik ke rumah suami, saya tinggalkan dosa besar itu dan saya bersabar atas keburukan suami. Jadi artinya tetap kalau Anda meninggalkan riba itu karena musibah, nanti setelah Anda tinggalkan musibahnya pergi, boleh jadi balik maneh karena bukan karena Allah. Coba kalau antum itu hijrahnya betul-betul karena Allah, maka apapun yang terjadi dimanapun antum berada, keadaan seperti apapun, Allah tetap ada. Maka ingat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, semua orang panik. Abu Bakar berdiri radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Bakar mengatakan man kana ya'budu Muhammadan. Tidak mengatakan nabi, tidak mengatakan rasul, tidak mengatakan habibana Muhammad, tidak mengatakan syafi'una, tidak, tapi langsung ngomong Muhammad. Man kana ya'budu Muhammadan. Siapa yang nyembah Muhammad. Kenapa tidak dikatakan Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Rasulullah? Kenapa tidak? Untuk supaya Abu Bakar menjelaskan kepada manusia, ini yang sekarang meninggal ini juga manusia biasa. Maka diambil sisi manusiawinya, maka dibilang man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sekarang Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Tapi Abu Bakar bilang apa? Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup, tidak akan mati. Nah, artinya seakan-akan apa? Ditunjukkan di sini, kalau hijrah kamu untuk selain Allah, maka apa yang kamu kejar selain Allah ini bakal hilang. Bahkan pernikahan. Dalam hadis, tapi ingat hadisnya dhaif, tapi dipakai oleh para ulama untuk menguatkan makna. Kok malah serius ya? Muka antum serius banget sih. Jadi ketarik saya. Tolong senyum Didik, senyum. Saya gampang terpengaruh ya. Susah, terkontaminasi. Memang enggak apa-apa ya, memang jujur ya. Kalau kita ngaji ndak di sini gitu ya, mukanya itu enak-enak, lek arep iki kotak kabeh. Kotak. Serius, muka itu serius banget. Saya juga pernah ngaji di Mojokerto, antum tahu? Iya. Dari Kertosono ke Mojokerto. Aduh. Anak tanya sama temen yang tak cerita tadi yang pakai gamis yang dibilang karnaval dendile itu. Takjak sama anak sepeda motoran ini Kertosono sampai Mojokerto. Anak tanya di telepon teman-teman di Mojokerto, Ustaz di Kertosono. Iya. Ini kebetulan Ustaz jadwal pengajian di tempat kami jam 10, Ustaznya halangan. Dan antum kan Ahad pagi di Kertosono, bisa enggak ke Mojokerto? Saya tanya sama sahib yang tadi. Pirang menit Mojokerto Kertosono? Paling 20 menit. Naik pesawat Iya. Percaya anak sob ini pakai gamis. Percaya? Ya akhir. Anak telepon itu orang. Siap. Insyaallah sebelum jam 9 saya sampai. Ini di Kertosono jam 8 iki. Mari sarapan pagi segala macam. Sebelum jam 9 saya sampai. Seret berangkat, seret. Bukan cuma 20 menit, wis 30 menit saya tanya. Jal, di Mojokerto nih. Depan lagi Ustaz. Melakukan sepeda motor ada antum bayangin hari Minggu perjalanan Kertosono Mojokerto truk, travel, el sape ya Rob iki rais kumus-kumus sudah. 1 jam saya tanya, Jal, gak keliru lagi. Enggak Ustaz, depan dikit. Ya, depan dikit. Antum tahu sampai berapa jam? 1 jam 45 menit. Waduh. Dan itu belum selesai penderitaan anak. Sampai di masjid, anak kan nyetir. Pakai helm teropong tak buka karena kacanya itu gak spiro terang. Yeah. Anak buka. Dia di belakang zen pakai gamis, rapi, raine seger. Turun di masjid dikira ustadznya rejal. Wah, anak tak jarno, biarin. Cek lego deh, cek seneng kan. Wah, ini takmirnya ihtiram banget gitu.
dibawain tasnya. Fadhil Ustaz tasnya. Tak wasna ta ayo rasaan itu. Itu kalau antum tidak percaya, itu Masjid Imam Syafi'i Mojokerto. Dan takmirnya masih ingat sampai sekarang, namanya Andili. Jadi keturunan Cina, tapi dari awal sudah Islam. Dipegangin tangannya. Fadhil Ustaz tasnya ana bawain. Ya khair bawain. Ana meneng tak wasna to. Iya rasana terus. Sudah karena masjidnya lagi dibangun, jadi lantainya itu banyak debu. Maka tempat wudhu segala macam kotor. Ketika teman ana yang mau wudhu, dipilih no kran sing paling nazif. Jangan situ Ustaz, sebelah sini zen bersih. Yo, ana dijarno ana. Yo. Sudah terus dia. Diem Ustaz ya. Wah, menang dirasakno, dirasakno. Subhanallah, wah sampai sekarang seure bare. Allah. Sudah dirasakno dia. Selesai. Masuk masjid karena banyak debu, itu sebelum rejal ini sholat, itu sama takmirnya dibersihin pakai sejadah. Biar tidak ada debunya, dibersihin pakai sejadah dipasangin, sholat tahiyatul masjid. Anak sholat dijuar no gak direken belas sana. Dilirik ini gak. Sudah selesai sholat, itu takmir berusaha basa-basi karena pengajian kurang 15 sampai 20 menit. Ngomong tanya, Ustadz bagaimana perkembangan dakwah di Kediri? Antum tahu? Dijawab. Aji Allah. Jerone hati apa? Gak tak jak maneh inti. Wallah gak tak jak maneh. Kala modal lebih pantesan dia jadi ustaz dibanding anak. Udah biarin sudah. Subhanallah. Ketika pas jam 10 itu takmir bilang ustaz waktunya ngisi. Sohibi apa? Jawilana. Ustaz ngisi. Itu takmir ngesuf ini tadi anak. Itu rasanya kayak kata dikeplai. Allah menentok ket mang. Tasih tak cekel na wudu tak golek no gen soli tak bersihin. Tak jauh ngomongan ternyata ustadznya sebelah sana. Sampai hari ini kalau anak ngisi ke masjid itu mesti takmirin guyu. Mana ustadz yang satunya jadi. Nah ini sudah. Ngisi, subhanallah. Sampai mana tadi? Nah nomor 1 niatnya harus ikhlas karena Allah. Karena kalau niatnya karena Allah, apapun yang terjadi tidak akan goyah. Orang yang ikhlas itu bang, dia tidak naik ketika dipuji, dia juga tidak turun ketika dicaci. Jadi uripe tenang. Maka salah satu ciri orang ikhlas itu apa? Istiqomah banget. Orang yang istiqomahnya susah, itu ciri-ciri kalau dia tidak ikhlas. Tapi kalau orang itu istiqomah, itu menunjukkan orang ini ikhlas. Dan banyak kita tahu teman-teman semacam ini. Antum tahu Ustadz almarhum Faiz Al bin Said. Ingat ya Ustadz Faiz. Ustadz Faiz itu di Pasar Batu. Itu ada jadwal khutbah. Masjid Al-Ikhlas namanya. Pasar Batu. Namanya masjid pasar tahu kan. Jadi wong teko itu naje capek. Sehingga mereka datang itu senden, tidak lama tidur. Dan kalau untuk masjid pasar normal. Ketika Ustadz Faiz yang ceramah itu sing turu-turu diamuk kabeh. Diamuk. Balik nang tokomu. Percuma di masjid kalau kamu tidur. Syaitan ini yang duduk ini. Balik ke masjid. Macem-macem. Ada orang ini Ustadz Faiz lagi ceramah, lagi khutbah ini. Dia telat melaku nang masjid sambil pegang rokok. Langsung disatar entek. Entek itu materi khutbah ganti materi rokok haram. Sudah. Subhanallah ini kereng, serius, kereng luar biasa. Dan beliau sering ke Surabaya juga waktu itu kan. Ceramahnya Masya Allah, memang ceramahnya itu tapi subhanallah antum tahu dalam keadaan beliau yang kereng banget. Setiap ceramah mesti ono korbannya di masjid itu. Itu tapi ketika beliau meninggal, orang-orang pasar banyak tidak tahu. Maka ketika jadwal beliau sudah dilihat tuh, kok serong wulan gak tahu teko, Arab situ iki. 3 wulan gak teko. Akhirnya tanya sama takmirnya, "Loh, mana Arab sing ngamukan niku?" jare. "Loh, kok golek? Iya, masih ngamuk tapi nyenengno." Jadi, "Loh ya apa?" Ini serius. Ini bukan kita menghina atau apa, ini tanda mungkin itu menunjukkan keikhlasan. Jadi ngamuknya itu bukan karena tendensius, ngamuknya itu bukan karena emosi dari pribadinya, tapi ngamuknya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memperbaiki orang. Maka sampai orang diamuk pun itu nerimoni ikhlas. Itu ketika yang menyampaikan apa? Ikhlas. Maka yang pertama kalau mau hijrah harus apa? Niatnya ditoto dari pertama. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua. Assalamualaikum Ustaz. Ketika hijrah di saat sendiri itu lebih sulit. Bagaimana dengan mencari komunitas hijrah di lingkungan yang dominan tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Antum turunkan standar antum. Jadi dari Bagus Cahyo Baskoro jadi bilang kalau hijrah itu sendirian berat.
perlu komunitas. Tapi di tempat kita itu tidak ada komunitas yang seperti yang kita inginkan. Maka apa? Ya jangan maksa seperti yang antum inginkan. Antum turunkan standar antum untuk bisa masuk ke kelompok-kelompok yang ada di tempat antum. Jadi jangan maksa orang sama dengan kita, tapi usahakan kita bisa memahami keadaan orang lain. Faham? Nah sudah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, hijrah itu harus ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Bukan ma'iyahnya Cak Nun, bukan. Ini ma'iyah itu kebersamaan. Jadi tidak ada orang hijrah itu sendiri. Seperti yang kita ceritakan di awal tadi, ketika Rasulullah hijrah dengan Rasulullah Isra Mi'raj, itu kan beda. Di mana bedanya? Jazakallah khair, wallah cepet nikah, cepet. Walek siji khosaro, arba insyaallah. Arba walad. Arba walad ya. Ustadz Heru kan kapan hari kesini ya? Itu ngagetin saya di Paris sana. Masuk kita mau bikin acara bareng. Perkenalan, jadi istri saya alhamdulillah 3. Kaget kita orang, ya akhir telur gitu kan. Ternyata koma, istri saya 3, anaknya. Lu geledek, anaknya ternyata. Tak kira istri saya 3, tak kira titik. Saya kira itu kalimat berita, ternyata istri saya 3, anaknya. Ya anaknya 3 betulan ya? Mau 4. Mau coba ketika ke Paris sudah 4 tambah ngamuk saya itu. Terus saya 4. Maksud tambah mangkel kita orang ini. Selamat sih telu ya. Nah sudah, maka begini. Yang kedua harus ma'iyah. Apa bedanya ketika Isra Mi'raj dan ketika hijrah? Isra Mi'raj Rasulullah dengan siapa? Lah sendirian. Tidak ada manusia menemani Rasulullah kan? Hijrah dengan siapa? Hijrah dengan siapa? Abu Bakar. Ada yang ngirim makanan enggak? Siapa yang ngirim makanan? Asma binti Abu Bakar. Ada yang nyariin jalan enggak sampai ke Madinah? Ada. Yang orang yang saat itu masih musyrik. Artinya ketika hijrah itu ribet. Kudu ono teman akrab yang kita percaya sama dia. Harus ada pensuplai makanan, harus ada penunjuk jalan, harus macam-macam. Itu ketika hijrah. Nah sekarang ini menunjukkan apa? Hijrah itu ndak enteng lek dewean. Sekarang saya mau tanya. Isra Mi'raj Mekah, Baitul Maqdis, dan hijrah Mekah Madinah lebih jauh mana? Coba Google Map. Gak usah asal ngomong. Coba ngomong harus pakai data. Jangan seperti politikus. Ngomong pakai data. Coba Mekah Madinah itu 600 kilo kurang dikit. Iya kan? Sementara Mekah Baitul Maqdis hampir 2 kali lipatnya. Waduh. Sekarang pertanyaannya, kenapa justru ketika Mekah Baitul Maqdis sama Allah digampangkan? Kendaraannya namanya apa? Buruk. Buruk itu kan kuda, kepalanya perempuan cantik, ada sayapnya gitu ya. Percaya inti? Waktu kita SD coba. Di kelas Pak, dipajang di kelas tulisannya buruk. Kuda, ada sayapnya, gambarnya perempuan cantik, rambutnya dowo. Unicorn. Ente kok ngerti? Wibu juga ini. Jadi penikmat anime. Nah, sudah begini. Wibu. Kemarin sampai dibilang wibu salaf katanya. Ya Allah. Di kolom komentar itu raksi-raksi ada yang bilang gini. Nggak apa-apa ada berjanda kalau jandanya Hirata. Anak gak paham. Oh po Hirata wala Konoha wala Wibu. Anak gak pernah paham sama sekali. Ya pas malam itu anak banyak belajar. Ada namanya Hirata, ada Cuin, apa yang ujian naik tingkatan Cunin. Ente nonton juga ya. Hijrah ya. Tobat. Allah. Ada Cunin, anak Konoha, badan kepala sekolah, Hokage. Tahu. Tolong kemis depan ganti MC. Ganti. Memalukan nama Al Irsyad ini. Hokage. Nah, sudah. Seharusnya kalau Allah mau bikin gampang, itu perjalanan Mekah Madinah dibikin lebih gampang. Dibikin lebih apa? Gampang. Karena apa? Jaraknya lebih dekat. Untuk memudahkan itu gampang. Ini yang jauh, yang kesan untuk memudahkannya lebih susah, sama Allah dimudahkan. Kemudian berikutnya lagi, Mekah
Medina itu Rasulullah tidak langsung berangkat, nginep dulu di gua apa? Gua Thur beberapa malam. Dikejar-kejar orang kafir Quraisy, didelok sama orang kafir Quraisy sampai Abu Bakar bilang, "Lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna." Kalau mereka dingkluk dikit kita ketahuan. Rasulullah bilang apa? Ya Abu Bakar, ma baluka bi bithnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapat kamu dua orang Allah yang ketiga? Abu Bakar bilang aman. Ya sudah aman kita. La tahzan innallaha ma'ana. Sekarang pertanyaan, kenapa Allah tidak bikin hijrah itu semudah Isra Mi'raj? Bisa enggak Allah bikin hijrah itu semudah Isra Mi'raj? Bisa enggak? Bisa? Kenapa enggak dibuat begitu? Kok hijrahnya harus sembunyi, keluar malam-malam, Ali bin Abi Thalib suruh tidur di kasurnya Rasulullah, kemudian harus sembunyi dulu di Gua Thur, kemudian lewat jalan tikus. Kenapa kok enggak dibikin seperti Isra Mi'raj? Itu yang pertama. Yang kedua, coba ditingkas, emeh. Tara bekno bin Thalib binti. Coba ditingkas. Ayo ditingkat. Itu betul. Yang pertama, karena Allah ingin menunjukkan ketika Isra Mi'raj itu dimudahkan, tidak butuh teman. Dan itu salah satu ciri kita. Kita kayak seneng-seneng gak butuh sohib. Iya enggak? Lepas fulus kathir, wallah di WA gak dibalas. Coba lepas gak fulus. Itu gak perlu takon. Kif halak beb, khair beb, ya Allah beb, anak kangen BNT, gak fulus. Lah serius, itu menunjukkan ketika Isra Mi'raj mudah. Betul enggak tapi? Betul. Isra Mi'raj mudah, maka enggak butuh teman. Sementara hijrah itu apa? Susah, maka dia butuh teman. Nah, yang kedua, apa yang Allah ingin tunjukkan di sini? Bahwa yang namanya hijrah itu enggak ada yang mudah. Kenapa sama Allah enggak dibikin mudah seperti Isra Mi'raj? Kalau hijrah dibikin mudah seperti Isra Mi'raj, maka orang akan mikir hijrah itu gampang. Maka ketika Allah bisa memudahkan, sama Allah tidak dibikin mudah. Supaya kita ambil pelajaran, Nabi Muhammad saja, manusia terbaik, didampingi sahabat terbaik, hijrahnya susah. Supaya kita tahu bahwa hijrah itu tidak ringan. Nah, maka karena hijrah itu tidak ringan, perlu apa tadi? Teman, komunitas, kebersamaan. Nah, maka komunitas begini perlunya itu. Maka bikin grup WA juga penting. Tapi ingat, grup WA itu diisi sesuai untuk apa grup itu dibikin. Kadang-kadang grup WA pengajian cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Surabaya, isine Persebaya menang 3-0 rek. Wasite takban iki rek, didefak iki wasite iki lho. Ini grup pengajian Al-Irsyad. Lah kok isine wasit didefak, wala klebete bahlul segala macam, dibilang apa urusannya? Ini yang bikin anggota grup itu tidak nyaman, betul tidak? Sampai akhirnya apa? Ada grup dalam grup. Ini grup besar PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Surabaya, ono grup ghibah situ. Iya, grup ghibah ini. Sama enggak? Antum jangan-jangan ketua admin grupnya. Ada satu. Langsung yang grup utama tadi isinya petang polo. Grup ghibah memang papa atau 5. Terus nanti nulis afwan grup sementara untuk kepentingan. Tulisannya ngono pertama. Tapi ini apa? Anak gak cocok biar jali gue. Iku terlalu ngotot. Nah, mulai ghibahnya mulai. Nanti sahib sing papa sing cocok bang ngomong, "Iya, anak cocok be inti ya apa? Kita rebut ke pengurusan PJ ya." Ahsan. Nah, ini rusak ini. Kenapa? Karena awalnya grup tidak dibuat sesuai dengan keperluan, isinya gak karuan, sampai anggota grup itu bingung. Ini grup apa? Nah, maka kita perlu ketika hijrah itu berjamaah. Yang ketiga, supaya hijrah kita jam 09.00. Antum enak pulangnya deket, anak pulangnya bait. Tak telepon saat sama orang rumah. Ono dah. Ono. Ada serius. Umur piro? Nah, sudah. Maka yang terakhir, yang ketiga kita singkat saja. Yang pertama, niatkan ikhlas hanya karena Allah. Karena kalau niatnya ikhlas sama Allah ditolong insya Allah. Antum niatkan, ya Allah aku capek seperti ini. Aku sudah bosan, aku kepingin sholat, kepingin ngaji, kepingin seperti orang lain, bisa baik sama orang tuanya, Masya Allah, kepingin punya keluarga yang baik. Semua niatkan ikhlas karena Allah, sampaikan semua unek-uneknya sama Allah, minta tolong sama Allah, jalan. Yang kedua,
langsung kumpul dengan orang-orang baik. Kenapa pentingnya kumpul sama orang baik? Rasulullah saja itu sama Allah disuruh sabar duduk bareng orang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Muhammad yang sabar, duduk bareng orang yang zikir sama Allah pagi dan petang. Dan jangan kamu palingkan matamu dari mereka sedikit pun karena kamu menginginkan perhiasan dunia. Dan jangan kamu turuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, akhirnya urusannya dia melampaui batas. Nah artinya apa? Nabi Muhammad manusia terbaik pun disuruh duduk bareng orang baik. Apalagi kita. Maka saling menguatkan. Situ rotok males, ojo dihaza. Kalau satu agak malas semangat ya, ayo bismillah, bismillah, sing kuat. Kita ini di dunia harus capek, nanti istirahat di akhirat. Yang ketiga, kathratud doa, sing akeh berdoa. Yang banyak apa? Yang banyak berdoa. Apa pentingnya doa? Antum lihat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Imam Ibnu Qayyim itu menafsirkan hadis Nabi, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha itsm wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu ihda thalathin." Tidaklah seorang manusia berdoa kepada Allah dengan satu doa yang baik, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, kecuali Allah pasti kasih salah satu di antara tiga. Dan para ulama bilang boleh jadi dikasih dua, dan boleh jadi tiga-tiganya dikasih semua sama Allah. Nomor satu, an yu'ajjila lahu da'watahu, langsung dikasih apa yang dia minta. Sakdek, saknyet. Jaluk saiki meneh hasol. Kalau Allah tahu apa yang dia minta, menambahkan keimanannya dia. Yang kedua, an yaddakhira lahu fil akhirah, disimpan buat pahala akhirat. Jadi tidak dikasih di dunia, tapi permintaan yang tertunda ini Allah ganti dengan pahala yang besar di akhirat. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau orang itu tahu besarnya pahala dari doa yang tertunda, maka dia berharap semua doanya sama Allah ditunda. Jadi ada orang datang di hari kiamat kaget lihat pahala gede. Dia tanya, ya Rob, sholat gak sepiro nemen gini, puasa gak pernah, ngaji ya sesekali ngaji, sodako pomane 2.000 tapi istiqomah saulan sepisan. Tapi ini kok pahala besar sekali. Allah bilang apa? Ini karena doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Langsung dia ngomong apa? Kalau tahu sebesar ini besarnya pahalanya ya Allah, maka aku berharap semua doaku olehmu ditunda di akhirat. Maka tidak usah khawatir. Nomor 3, an yasrifahu minas su'i mithlah, dihindarkan dari musibah sesuai kekuatan dan kadar doa. Maka nomor 1 dikabulkan langsung. Enak apa enggak? Enak. Nomor 2 dikasih pahala besar di akhirat. Zen apa enggak? Zen. Nomor 3 dihindarkan dari musibah. Enak kan? Artinya satu kalimat doa sudah keluar dari mulut antum, antum enggak mungkin rugi, pasti dapat. Sampai Umar bilang apa? Ala wa inni la ahmilu hammad du'a hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Fa idza ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ah. Aku ini kata Umar enggak pernah mikir doa aku diterima apa enggak tak pikir blas. Karena urusan nerima doa itu urusannya siapa? Allah. Karena apa? Aku yakin kalau Allah kasih aku kemampuan berdoa, maka Allah sudah janjikan jawaban di situ. Artinya kalau Allah mau ngasih, Allah gerakkan lisan kita untuk doa. Artinya yang enggak pernah berdoa, itu tandanya Allah enggak mau ngasih sama antum. Loh, kita ini kadang-kadang sholat iso dowo, tapi doa, suruh doa, baru sak menit entek dungo nih. Coba mau dites, ayo tak sebut. Tahun tunggu bil Arabiyah. Ojo dingkluk langsung dingkluk kabeh ya akhir. Ndak tawadhu mutawadhi'in masyaallah ya. Artinya kita ini pandai ibadah tapi ndak pinter doa. Nah, maka begitu. Nah, sekarang langsung dikabulkan, diganti dengan pahala besar dan dihindarkan dari musibah. Lihat, dihindarkan dari musibah, Ibnu Qayyim bilang 3. Kalau ada musibah yang pasti masuk secara takdirnya Allah, antum pasti kena. Tapi ternyata musibah ini akan mengenai orang yang rajin doa. Maka keadaannya musibah jadi 3. Nomor 1, pokok enak-enak. Nomor 1, doanya kuat, musibahnya ringan. Maka doa itu menjadikan orang ini tidak jadi kena musibah. Loh Ustaz,
Berarti takdirnya berubah, bukan berubah. Allah tahu dia bakal berdoa, maka apa yang dia takdirkan akan sesuai dengan apa yang diminta sama hambanya. Faham enggak? Bahasanya kok tinggi gitu, Ustaz. Iya, maka dari tadi anak guyon itu menyesuaikan antum saja ya. Jadi gini, ketika doanya kuat, musibahnya apa? Ringan. Maka musibah tidak jadi masuk, dia ditendang oleh doa karena doanya kuat. Nah sekarang Ustadz berarti takdirnya berubah? Enggak, bukan takdir berubah. Saya mau tanya, Allah tahu enggak antum bakal berdoa? Tahu kan? Dan Allah tahu enggak doa antum bakal dikabulkan? Tahu. Berarti kalau doa antum bakal dikabulkan dalam keadaan Allah juga tahu antum bakal berdoa, maka kira-kira kalau dikabulkan antum kena musibah apa enggak? Enggak kena, ya begitu. Sakjane coba antum enggak berdoa gitu, itu musibah masuk. Tapi karena antum berdoa, Allah tahu antum bakal berdoa, maka musibahnya dihindarkan. Tapi ingat, doa ini belum tentu doa antum. Boleh jadi doanya siapa? Orang tua. Boleh jadi doanya siapa? Anak. Boleh jadi doanya siapa? Istri, suami, keluarga, fakir miskin yang antum kasih makan. Nah itu doanya mereka. Doanya kuat, musibahnya ringan, tidak jadi masuk. Nomor 2. Doanya lemes, musibahnya kuat. Musibahnya gede, dungane mek Rabbana atina fid dunya amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah amin. Mek ngono tok. Tapi ada doa, ono dungane. Walaupun doanya cuma ringan, musibah yang mau masuk besar. Apa yang terjadi? Musibah itu kadarnya sama Allah dikurangi. Contoh kecelakaan, na'udzubillah, nas'alullah salam al-afiyah, jeret, entek, montori. Mobilnya habis. Kalau orang lihat, mati sudah. Ternyata memetu sehat walafiat. Artinya musibah tetap datang. Tapi yang seharusnya mati, mungkin sama Allah cuma dibikin luka ringan. Ini salah satu faktor karena apa? Doa. Jadi tapi doanya lemes. Artinya sak lemes-lemesnya doa masih ada apanya? Kekuatannya. Yang terakhir ini yang paling banyak. Ma baina du'ai wal musibati, itu surung-surungan antara doa dan musibah, itu dorong-dorongan sampai hari kiamat. Mana di antara keduanya yang lemah, maka yang lainnya akan mengalahkan. Lek dungane lemah musibahnya masuk, kalau doanya kuat terus musibahnya pergi. Nah itulah kenapa setiap gerak-gerik kita itu mesti ono doa nih kan. Keluar rumah ada doanya, masuk rumah ada doanya. Keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, naik kendaraan, dengar petir, awal hujan, berhentinya hujan. Semua ada doanya. Supaya apa? Supaya Allah punya alasan menghindarkan antum dari musibah. Maka kalau mau hijrahnya itu baik, nomor 1 ikhlas, nomor 2 bersama-sama, nomor 3 banyak berdoa. Minta sama Allah dikasih istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan antum terserah sak kuarep antum mau diapain boleh. Iya, terserah antum. Jadi emang apa namanya tujuan akhirnya ini syariat Allah itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita saja. Jadi supaya istilahnya kita ini Allah bisa menyelamatkan kita dengan alasan mungkin aktivitas kita yang sederhana, tapi dengan itu Allah menyelamatkan kita dari berbagai musibah. Masya Allah. Seperti itu kira-kira. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman sekalian yang mau tanya, tafadhol. Karena tadi kan sudah dijelaskan dengan panjang, lebar, kali tinggi saja. Iya. Nyindir antum ya. Iya. Orang Arab itu bilang al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas cukup dengan isyarat dia ngerti. Ini isyarat kalau saya emang ketahuan kan. Oh iya. Alhamdulillah. Tapi enak kok Ustaz. Antum enggak usah ngundang ana lagi ya. Oh gitu. Pore ana. Oh gitu. Pore. Iya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau dari teman-teman tafadhol. Mungkin mau tanya, mungkin takut Ustaz tidak bisa jawab ini Ustaz. Masya Allah, iya. Luar biasa, jazakumullah khair ya. Antum menjaga kehormatan ana, luar biasa. Kalau tidak ada pertanyaan tidak usah dipaksa. Saya rasa cukup sekian ya. Dan sudah jam 9 juga ya. Kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Ini satu sebagai penutup. Artinya gini, majelis taklim seperti ini hadirin, ini manfaatnya besar, keberkahannya besar,
dan pahalanya juga besar. Maka antum bisa lihat beberapa pengajian ana di channel YouTube, ada yang guyon, ada yang serius, ada yang pengajian kitab. Karena apa? Ana menyesuaikan ngelihat jamaahnya. Kalau pengajian pertama seperti ini mungkin ana penjajakan delok. Di sing ketok satir, sing bahlul nemen, sing rada bahlul. Itu penjajakan. Enggak ada di sini. Ada. Alhamdulillah. Itu menjajakan. Maka mungkin kesannya seperti ini, tapi bismillah. Setiap antum mau ngaji, itu tandanya Allah kepingin antum baik. Maka hadisnya jelas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kepingin orang itu jadi baik, sama Allah dijadikan faham ilmu agama. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, kun aliman au muta'alliman au muhibba. Jadilah kamu seorang yang alim atau seorang pelajar atau minimal mencintai alim dan pelajar. Karena apa? Tidak ada kebaikan selain tiga itu. Nah, maka kalau antum masih mau duduk di sini, ini peluang besar Allah kepingin antum jadi orang baik. Karena dari banyaknya orang yang mungkin diundang ini. Ini undangan enggak? Ya, untuk umum sih. Untuk umum. Tapi yang dipilih sama Allah hanya antum. Artinya ini orang-orang pilihan yang antum sama Allah sekarang di sini pulang dosanya diampuni, harapannya sama Allah diterima, dan apa yang antum takutkan sama Allah antum dilindungi darinya. Dan salah satu keutamaan yang terbesar itu apa? Selama antum duduk di majelis taklim ini, mau niat ngaji atau mau niat mek golek gahwa mek roti sak kotak, itu kalau semuanya dapat ampunan, antum termasuk. Dalam hadis dikatakan ketika Allah akan mengampuni ahli ilmu ini di majelis itu, ada seorang malaikat yang ngomong, ya Rabbi inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah, di tempat itu ada si fulan yang tidak termasuk dari mereka. Artinya dia datang lihajah, untuk keperluan bukan untuk pengajian. Maka Allah bilang, innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu suatu kaum, suatu kelompok manusia yang tidak akan rugi orang yang duduk bareng mereka. Artinya Allah ampuni semuanya, Allah terima doa semuanya, Allah hindarkan mereka semua dari api neraka. Maka dimanapun ada majelis taklim, antum ada waktu, datang. Rotok repot dikit, sempatkan. Minimal antum datang mendapatkan keberkahan majelis. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majelis yang kemudian mendatangkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan dengan majelis ini Allah membukakan pintu hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sampai di penghujung kajian pada malam hari ini, dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa diserap secara utuh ya ilmu-ilmunya, dan bisa segera diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmunya bisa terus bertahan. Karena kalau ilmu itu sudah masuk tapi nggak langsung diamalkan, takutnya menguap ya. Jadi harus langsung diamalkan, langsung dijalankan, dengan harapan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan di sana sini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.